Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita untuk mengkaji kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang kejadian-kejadian yang ada atau yang terjadi pada hari kiamat. Ya, selesai kita dari pembahasan tentang hari kiamat. Maka insya Allah di pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bil qadari wa bayanu ma yatadhammanuhu. Ini pembahasan tentang iman kepada takdir Allah dan penjelasan tentang apa yang terkandung di dalamnya. Ya, jadi di sini beliau akan berbicara tentang rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam. Ya, kalau kita lihat di dalam hadis Jibril, ya, yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwa Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW atau meminta penjelasan dari Nabi SAW, ya, fa akhbirni anil iman, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka kemudian Nabi alaihissalam mengatakan al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, beriman dan hari akhir. Kemudian untuk iman kepada al-qadar, Nabi SAW mengatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Di sini beliau alaihi salatu wassalam menggunakan redaksi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ya, kalau iman kepada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya dan hari akhir itu disebutkan dengan satu fi'il, an tu'mina, ya, billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir. Jadi 5 rukun iman disebutkan dengan satu fi'il, satu kata kerja. Nah, kemudian kata kerjanya diulangi lagi pada iman kepada qadar, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, sebagian para ulama menyebutkan bahwa hikmah atau faedah dari pengulangan ini menunjukkan bahwa iman kepada al-qadar hendaknya diperhatikan dengan benar. Ya, diperhatikan dengan benar, karena kalau orang tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, dia bisa terjatuh pada kesesatan. Ya, kalau dia tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dia pun terjatuh pada kesesatan. Baik. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memberikan porsi yang cukup panjang, ya, tentang pembahasan al-qadar atau pembahasan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan bacakan matannya dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala wa tu'minu, antum bisa lihat di layar. Silakan lihat di layar apa yang beliau ucapkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala
Wa tu'minu bil firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jamaah bil qadari khairihi wa syarrih. Al firqatun najiyah, golongan yang selamat, yaitu ahlus sunnati wal jamaah, ya, beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Jadi mereka beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Qala wal imanu bil qadari ala darajataini kullu darajatin tatadammanu syai'ain. Dan iman kepada takdir, ya, dibagi menjadi dua tingkatan, dan setiap tingkatan mengandung dua perkara. Sehingga kalau dikumpulkan semuanya ada 4 tingkatan takdir. Jadi ada 2 tingkatan, ya. Tingkatan yang pertama terbagi menjadi 2 tingkatan lagi, kemudian tingkatan yang kedua terbagi menjadi 2. Totalnya berapa? 4 tingkatan takdir. Ya. Ya. Kemudian kata beliau, disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, qala al-qadru masdar qadartu syai'an atau qadartu syai'a idza ahatta bi miqdarihi. Al-qadar ini merupakan kata bentukan dari fiil qadartu syai'a. Ya, aku mengkadarkan sesuatu. Ya, aku menentukan kadar sesuatu idza ahatta bi miqdarihi, apabila engkau mengetahui kadar atau ukuran sesuatu. Jadi dia kadar atau ukuran, sama dengan bahasa kita kadar. Ya, kadar atau ukuran. Ini al-qadar secara bahasa. Wal muradu bihi huna, ya, ta'alluqu ilmillahi bil kainat wa iradatuhu laha, ya, azalan qabla wujudiha. Ya, dan yang dimaksud dengan al-qadar, yang dimaksud dengan takdir Allah adalah keterkaitan ilmu Allah dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, serta keinginan Allah terhadap kejadian tersebut secara azali. Ya, secara azali, artinya dari waktu yang sangat dulu. Ya, dari waktu yang terdahulu, qabla wujudiha, sebelum terjadinya perkara tersebut. Sebelum terjadinya perkara tersebut. Ya, jadi ilmu Allah dan keinginan Allah tentang terjadinya sesuatu, ya, sejak dari zaman dahulu, sebelum terwujudnya, ya, kejadian tersebut. Ya, atau bahkan, ya, jauh 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, ya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqu aw qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir bagi para makhluk sebelum diciptakannya langit-langit dan bumi, ya, 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi takdir ini adalah apa yang menjadi ketentuan keinginannya Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang sudah ditentukan. Ya, telah ditentukan sejak lama, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Qala fala hadithun illa waqad qaddarahu Allah. Maka tidaklah ada suatu peristiwa kecuali telah ditakdirkan oleh Allah. Ya, ini yang menjadi keyakinan kita. Ini pentingnya kita belajar akidah yang benar. Ya, sebagian orang ada yang mengatakan bahwa kitalah yang menulis takdir kita sendiri, katanya. Tidak, ini suatu kekeliruan. Ya, tidaklah ada suatu peristiwa melainkan telah ditetapkan oleh Allah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Ai sabaqa ilmuhu bihi wa ta'allaqat bihi iradatuhu. Maksudnya bahwa peristiwa tersebut telah didahului oleh ilmu Allah. Allah sudah mengetahui tentang peristiwa tersebut,
wa ta'allaqat bihi iradatuhu, dan peristiwa tersebut pastilah terkait dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah. Makanya orang yang memahami konsep takdir ini dengan benar, dia akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya. Karena dia sudah tahu Allah ini Maha Kuasa, dan segala sesuatu yang terjadi ini tidak lepas dari kehendak Allah. Ya, sehingga ketika dia mendapatkan sebuah musibah, maka dia bertawakal, ya, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian mencela takdir tersebut. Qala wal imanu bil qadari huwa ahadu arkanil iman as-sittah wa huwal imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Dan beriman kepada takdir ini merupakan salah satu rukun iman yang keenam. Jadi tidak bisa seseorang kemudian menolak, saya beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitabullah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, tapi saya nggak beriman kepada takdir. Kenapa? Kalau beriman kepada takdir, nanti kita menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak mau berusaha, katanya. Ya sudah, pasrah saja. Tidak juga seperti itu, ya. Ya, tidak boleh kemudian iman kepada takdir dipisahkan dari iman-iman, ya, rukun iman yang lainnya. Ya, sehingga harus diketahui iman kepada takdir ini termasuk rukun iman yang 6. Qala wa fi qouli Syekh rahimahullah wa tu'minul firqatun najiyah ahlus sunnati wal jamaah bil qadari khairihi wa syarrih isyaratun illa anna man lam yu'min bil qadar falaysa min ahli sunnati wal jamaah. Kemudian dalam ucapannya Syekhul Islam rahimahullah, beliau mengatakan, ya, golongan yang selamat yaitu ahlus sunnati wal jamaah beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini terdapat isyarat bahwa barang siapa yang tidak beriman kepada takdir, falaisa min ahli sunnati wal jamaah, maka dia tidaklah tergolong sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum, ya. Jadi salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah adalah apa? Dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini ciri dari ahlus sunnati wal jamaah, dia beriman kepada takdir Allah. Qala wa hadza huwa muqtada an-nusus. Dan beriman kepada takdir ini merupakan konsekuensi dari nas-nas yang ada. Ya, jadi kita tidak sembarangan beriman kepada takdir, tapi itulah yang diperintahkan atau ditetapkan dalam ajaran agama kita. Ada nas-nasnya. Ada nas-nas yang memerintahkan kita untuk beriman kepada takdir Allah. Kemudian kata beliau, kama fi hadits Jibril hina sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil iman. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Ya, hadisnya sahih, riwayat Muslim dari sahabat Umar bin Khattab. Jibril datang kepada Nabi SAW dalam keadaan menyerupai seorang laki-laki. Ya, syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadi syar, la yura fihi atharu safar, wala ya'rifuhu minna ahad. Kata Umar bin Khattab, Jibril datang dalam bentuk seorang laki-laki yang berpakaian sangatlah putih. Ya, berpakaian sangat putih, kemudian sangat hitam rambutnya dan tak tampak pada dirinya, ya, bekas-bekas baru melakukan perjalanan jauh, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian dia pun mendekatkan, ya, dia duduk dekat Nabi SAW, kemudian mendekatkan lututnya dengan lutut Nabi SAW, lalu meletakkan tangannya di atas pahanya, lalu dia pun bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, iman, kemudian ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Nah, ketika beliau bertanya tentang iman, Jibril alaihissalam mengatakan kepada Rasul alaihissalam,
fa akhbirni 'anil iman. Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu engkau mengimani, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikatnya, engkau beriman kepada kitabnya, kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, ya, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Nah, ini dalil. Kalau antum ditanya apa dalilnya rukun iman yang 6, maka inilah dalilnya, disebutkan rukun iman yang 6 dengan apa? Dengan berurutan. Mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Ya, antu'mina wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Qala faja'ala sallallahu alaihi wasallam al-imana bil qadari sadisa arkanil iman. Maka di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan iman kepada takdir sebagai rukun iman yang ke-6. Faman ankarahu falaisa bimu'min. Maka barang siapa yang mengingkarinya, dia bukanlah seorang mukmin. Ya, orang yang tidak mengimani takdir Allah, ya, maka dia, kata Syekh di sini, bukanlah seorang mukmin. Kenapa? Karena Nabi SAW telah menjadikan iman kepada takdir Allah ini merupakan salah satu dari pilar atau rukun-rukun keimanan. Wa qauluhu wal imanu bil qadari ala darajatain. Kemudian iman kepada takdir, ya, ini terbagi menjadi 2 tingkatan. Qala wa dzakara, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa dzakara Syekh rahimahullah huna anna al-imana bil qadari yashtamilu ala 4 maratibin hiya ijmalan kama yali. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwa derajat iman, ya, atau iman kepada takdir ini mencakup 4 tingkatan secara global. Ya, secara global iman kepada takdir ini mencakup iman kepada 4 perkara atau 4 tingkatan. Ya. Kata beliau kan, al-imanu bil qadari ala darajatain. Kullu darajatin tatadammanu ya syai'ain. Iman kepada takdir itu terbagi menjadi 2 tingkatan. Dan setiap tingkatan mengandung 2. Berarti ada berapa? Ada 4. Ya. Kemudian beliau menyebutkan apa saja tingkatan tersebut. Al-ula, tingkatan yang pertama, ya, ilmullahil azali bi kulli syai'. Wa min dzalika ilmuhu bi a'malil ibadi qabla an ya'maluha. Yang pertama adalah ilmunya Allah yang azali. Yang azali, yang tiada bermula. Ya, bi kulli syai', tentang segala sesuatu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu. Ya. Wa min dzalika ilmuhu bi a'malil ibad qabla an ya'maluha. Dan di antara ilmu Allah tadi adalah ilmu Allah atau pengetahuan Allah tentang amalan-amalan para hamba sebelum mereka melakukannya. Jadi sebelum kita mengamalkan sesuatu, Allah sudah mengetahui. Ya. Jadi tidak seperti yang dipahami oleh sebagian ahlul bid'ah, di mana mereka mengatakan Allah itu tidaklah mengetahui sesuatu melainkan setelah terjadinya perkara tersebut. Nah, sebelum terjadi Allah tidak tahu. Nah, ini merupakan suatu kesesatan. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Ya, bahkan sebelum terjadinya. Qala atsaniyatu kitabatu dzalika fil lauhil mahfuz. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, ya, penulisan takdir tersebut di lauhil mahfuz. Ya, di lauhil mahfuz. Jadi ditulis apa yang terjadi tadi, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di lauhil mahfuz. Ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir." Tidakkah engkau menyadari bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya diketahui oleh Allah. Inna dzalika fi kitab, yang demikian itu telah tercantum dalam kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah. Ya, surat Al-Hajj ayat yang ke-170. Ya, dari ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Segala sesuatu. Ya. Sebelum terjadinya kejadian tersebut Allah sudah mengetahui. Inna dzalika fi kitab, kemudian yang demikian itu telah tertulis dalam kitab, ya, di Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, yang demikian ini sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk menetapkannya. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, kata Allahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqus samawati wal ard bi 50 alf sanah. Ya, Allah telah menuliskan takdir bagi para makhluk, ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Demikian juga dalam hadisnya Abdullah bin Abbas, ya, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembarannya telah mengering. Ya, menunjukkan takdir itu telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian derajat yang ketiga, ya, ats-tsalitsatu masyiatuhu asyamilatu wa qudratuhu at-tamatu likulli hadits. Kehendak Allah yang sempurna serta, ya, qudrahnya Allah yang sempurna pada setiap kejadian. Jadi tingkatan yang ketiga ini berkaitan dengan masyiatullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika menghendaki sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan sesuatu itu terjadi. Ya. Kata di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat yang ke-68 Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Allah Subhanahu wa taala dan Rabbmu, ya, dan Rabbmu menciptakan apa yang Allah kehendaki. Jadi segala sesuatu itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, ar-rabi'atu ijadullahi likulli makhluqat. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluk. Wa annahul khaliqu wa ma siwahu makhluk. Allah adalah khalik, sang pencipta, dan apa yang selainnya adalah makhluk. Ya. Jadi yang tingkatan yang keempat adalah tingkatan al-khalq atau al-ijad. Ya, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu. Ya, dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayatnya ke-62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu dan Dia merupakan penolong bagi segala sesuatu. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Furqan ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in. Ya, segala sesuatunya itu diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan Allah mentakdirkannya, ya, menetapkan ukuran dengan sedetail-detailnya. Allah tetapkan ukurannya dengan sedetail-detailnya. Ya. Jadi semuanya ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ketika menciptakan sesuatu, Allah menciptakannya dengan ukurannya yang detail. Ya, inilah 4 tingkatan atau 4 tingkatan dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita akan bahas dengan lebih mendetail pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala.
Ya, ikuti terus kajian kitab membahas kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah ini setiap hari pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, insyaallah pada hari setiap hari Senin sampai hari Kamis. Ya, kita akan bahas prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ya. Kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan keimanan kita dan memudahkan segala bentuk ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.